Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4023. Perihal Sahifah, Surat Perjanjian. Ibnu Ishaq berkata, tatkala orang-orang Quraisy mengetahui sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Habasyah dan memperoleh kedamaian dan kenyamanan di dalamnya, dan bahwa Najasyi melindungi siapa saja yang meminta perlindungan kepadanya, saat itulah Umar bin Khattab memeluk Islam. Umar bin Khattab bersama Hamzah bin Abdul Muthalib berada di kubu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Sementara itu, Islam menyebar luas di kabilah-kabilah Quraisy, maka mereka segera berkumpul untuk mengadakan rapat. Dalam rapat itu, mereka merencanakan konspirasi dengan cara membuat perjanjian yang mereka tujukan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. 2. Mereka tidak boleh menikahkan putri-putri mereka dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. 3. Mereka tidak boleh menjual apapun kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. 4. Mereka tidak boleh membeli apapun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Setelah mufakat dengan seluruh isi perjanjian tersebut, mereka menulisnya di Sahifah, Surat Perjanjian. Kemudian mereka bersumpah untuk senantiasa komitmen dengan isi perjanjian tersebut. Setelah itu, mereka menempelkan Sahifah, Surat Perjanjian, di tengah-tengah Ka'bah sebagai tanda bukti sikap mereka. Penulis Sahifah, Surat Perjanjian, itu adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdudar bin Qusay. Ibnu Hisham berkata, ada juga yang mengatakan bahwa penulisnya adalah An-Nadr bin Al-Harits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kehancuran atasnya, maka lumpuhlah sebagian jari Mansur bin Ikrimah. Ibnu Ishaq berkata, pada saat orang-orang Quraisy melakukan hal itu, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib berpihak kepada Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan bergabung bersamanya. Dari kalangan Bani Hashim yang keluar dan bergaul dengan orang-orang Quraisy serta mendukung sikap mereka ialah Abu Lahab dan Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ibnu Ishaq berkata, Husain bin Abdullah bercerita kepadaku bahwa Abu Lahab bertemu dengan Hindun binti Utbah bin Rabi'ah setelah ia keluar dari kaumnya dan berpihak kepada orang-orang Quraisy dalam menghadapi kaumnya sendiri. Kemudian ia berkata, hai anak perempuan Utbah, dengan sikap yang kuambil ini, apakah aku telah menolong Al-Lat dan Al-Uzza? Apakah aku telah berpaling dari orang-orang yang telah meninggalkan Al-Lat dan Al-Uzza? Apakah aku telah membelah Al-Lat dan Al-Uzza? Hindun binti Utbah berkata, ya, semoga Allah membalas dengan ganjaran yang baik kepadamu, wahai Abu Utbah. Ibnu Ishaq berkata, aku diberitahu bahwa selain berkata seperti di atas, Abu Jahal juga berkata, Muhammad mengintimidasi aku dengan sesuatu yang belum pernah aku lihat. Ia berkata bahwa akan ada kehidupan setelah kematian ini. Celakalah engkau berdua. Aku tidak melihat padamu berdua sesuatu yang dikatakan Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Lahab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan, begitu pula, istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya terdapat tali dari sabut. Quran Surah Al-Masad 15. Ibnu Hisham menjelaskan, tabat artinya merugi dan ettabab artinya kerugian. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib menjalani pemboikotan orang-orang Quraisy selama 2 atau 3 tahun, hingga mereka mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Tidak ada makanan atau minuman yang bisa sampai kepada mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi, dan siapapun dari orang-orang Quraisy tidak bisa berinteraksi dengan mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi pula. Abu Jahal berjumpa dengan Hakim bin Hizam bin Wailid bin Asad yang sedang berjalan bersama budak laki-lakinya yang membawa tepung untuk diantarkan kepada bibinya, Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sedang berada bersama beliau di Cibe.
Abu Jahal bin Hisham mendekat kepada Hakim bin Hizam, kemudian berkata kepadanya, "Akankah kau membawa makanan ini kepada Bani Hashim? Demi Allah, engkau tidak bisa membawa makananmu itu hingga aku mengata-ngataimu di kota Makkah." Saat itu, Abu al-Bakhtari bin Hisham bin al-Harits bin Asad datang menemui Abu Jahal bin Hisham, kemudian berkata kepadanya, "Apa masalahmu dengannya?" Abu Jahal menjawab, "Dia mau mengantar makanan kepada Bani Hashim." Abu al-Bakhtari berkata, "Makanan ini awalnya milik bibinya. Bibinya mengirimkannya kepadanya, lalu mengapa engkau melarangnya membawa kembali makanan itu kepada bibinya? Biarkanlah dia pergi." Namun Abu Jahal bin Hisham tidak menerima saran Abu al-Bakhtari, kemudian terjadilah duel seru antara Abu Jahal bin Hisham melawan Abu al-Bakhtari. Abu al-Bakhtari mengambil tulang rahang unta, lalu dia pukulkan dengannya kepala Abu Jahal bin Hisham hingga luka dan meneteskan darah, kemudian dia menginjaknya keras-keras. Hamzah bin Abdul Muthalib yang berada di dekat tempat kejadian menyaksikan langsung perkelahian itu. Orang-orang Quraisy tidak mau duel tersebut didengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Sebab jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya mendengar duel tersebut, beliau dan para sahabatnya pasti akan menertawakannya. Walaupun mendapatkan boikot dari orang-orang Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap saja terus berdakwah tanpa henti kepada kaumnya siang malam, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Beliau tetap menyerukan perintah Allah Ta'ala tanpa takut kepada siapapun juga.